itu kakak mau tes. Apakah masih ingat dengan salam kita? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Keren, masih oke ternyata ya. Nah, hari ini kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu GKPS 3 Raksa. Dahsyat ya, gak terasa ya adik-adik, kita sudah di penghujung tahun 2021. Hampir 2 tahun kita terpaksa beribadah di rumah karena COVID-19. Tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita di Natal ini ya adik-adik. Harus tetap semangat dan sukacita. Baik, langsung saja kita mulai ibadah Natal kita ya. Adik-adik dan seluruh jemaat Tuhan, perayaan kita kali ini masih tetap spesial dan sangat spesial bahkan. Kita semua kembali jadi artis karena kita bertemunya lewat online, lewat channel YouTube kita. Pastinya semua sudah mempersiapkan perlengkapan yang sudah kakak infokan sebelumnya ya, supaya lebih semarak lagi. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Kami akan panggilkan ke depan yang akan menyalakan lilin. Yang pertama kepada Bapak pengantar jemaat, Bapak Situa R. Halo. Yang kedua, Ketua Sekolah Minggu GKPS 3 Raksa, Kakak Roseni Sidaur. Kemudian Ketua Seksi Inang, Inan Rusdilina Malau. Ketua Seksi Bapak, Bapak Jahot Birsa. Ketua Seksi Pemuda, Sarel Purba. Mewakili anak sekolah minggu, Sevia Girsa. Mewakili orang tua, Ina Nur Aida Damani. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan dan tidak boleh melemahkan iman kita. Mari kita percaya tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita bersaksi untuk kuasa Tuhan dengan bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah membentuk tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ajari kami Tuhan agar kami mengerti dan mengenal suara Tuhan, dan kami memenuhi panggilan yang akan menyelamatkan kami. Ya, kami butuh terang dari Tuhan untuk menyinari dunia ini. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Hanya Engkau harapan kami ya Tuhan, tumpuan kami dalam hidup. Seringkali mata jasmani kami terbuka, tapi tidak dapat melihat kebenaran dan rancangan Tuhan. Maka kami bersandar kepadamu ya Tuhan, dan membuka mata rohani kami, dan membimbing kami. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ampuni kami jika kami sering melukai Tuhan dan tidak mendengar panggilan Tuhan. Kami hidup, tapi nurani kami mati terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka layakkanlah kami Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan. Kita berdiri adik-adik. Hari ini kita melaksanakan ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu GKPS Tiga Raksa. Walau merayakannya di rumah, tetap harus semangat. Tuhan akan segera pulihkan dunia ini. Kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami datang di hadapan-Mu hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau memasyurkan nama Tuhan di seluruh penjuru bumi ini. Kami mau memuji nama Tuhan lewat ibadah perayaan Natal ini, walau kami merayakannya dari rumah kami masing-masing, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami. Kami mau merayakan hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang rela merendahkan diri dan jadi manusia demi memulihkan kami dari dosa kami, yang juga akan melepaskan kami dari virus yang saat ini ada di bumi ini. Kami terbebas dan sehat ya Tuhan. Saat ini berkenan Engkau Tuhan akan pujian kami. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami ini. Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera, keamanan, kenyamanan, sukacita menjadi bagian kami malam hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji Tuhan. Amin. Apapun kondisinya, bagaimanapun bentuk perayaannya, sebagai orang percaya, mari kita sambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan sukacita. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi Haleluya nomor 29 ayat 1 dan 2. Anima
mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sungguh Tuhan, alangkah sempurnanya karyamu menciptakan bumi ini. Hanya puji dan syukur yang mampu kami berikan kepadamu Tuhan. Pada penciptaan hari pertama, Allah menciptakan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan dipisahkanlah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Hari pertama saja sudah dahsyat Allah merancang dan menciptakan bumi ini. Kami bersyukur Tuhan. Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala yang disebut juga langit. Tujuannya untuk memisahkan air yang ada di atas dan di bawahnya. Sungguh alangkah indah ciptaanmu ya Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menemani yang kering itu di darat, dan kumpul air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari ketiga Allah menciptakan tumbuhan pohon berbiji. Ternyata tujuannya diciptakan agar tercukuri kehidupan. Ciptaan selanjutnya, apa itu? Mari kita lihat selanjutnya. Tak habis memang kekuasaan Allahku. Tuhan itu memang sungguh maha dahsyat. Menciptakan benda-benda penerang pada hari keempat. Dan matahari Tuhan ciptakan untuk menyinari dan menghangatkan bumi di siang hari. Terpuji nama Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan juga menciptakan bulan dan bintang pada hari yang sama untuk menyinari malam dan menghiasi langit sehingga tetap ada sinar dan indah. Tuhan memang luar biasa. Air yang Tuhan kumpulkan di satu tempat yang bernama laut tidak dibiarkan kosong begitu saja. Tuhan menciptakan ribuan jenis hewan yang hidup di dalamnya. Pada hari kelima, luar biasa Engkaulah Allahku. Bukan hanya di dasar tanah ini, bahkan di udara sekalipun. Tuhan juga ciptakan berbagai jenis burung di hari yang sama. Sungguh memang kemampuan Tuhan tiada terlampau oleh hal apapun. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan segala jenis hewan. Sapi, kambing, kucing, anjing adalah contoh hewan ternak. Tuhan, sungguh Engkau maha kuasa dan membedakan berbagai jenis hewan di muka bumi ini. Bukan hanya hewan ternak, Tuhan juga menciptakan berbagai jenis hewan buas yang hidup di lautan sana. Contoh, harimau, singa, monyet, dan lain-lain. Walau menurut kita menakutkan dan tidak ada gunanya, tetapi ada fungsinya. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Bahkan yang kita kira bentuknya hanya bisa membuat takut saja dan tidak berfungsi. Tuhan ciptakan dan tentunya ada fungsi, ada maksud dan tujuannya diciptakannya. Tuhan ciptakan hewan melata seperti ular, buaya, dan lain-lainnya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Setelah semuanya sudah lengkap dan menempati tempat masing-masing, barulah Tuhan menjadikan manusia pertama yang segambar dengan rupa Allah, dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas kehidupan melalui lubang hidungnya. Tuhan menamainya Adam, tujuannya untuk menguasai dan memelihara semua ciptaan Tuhan sebelumnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan tidak membiarkan manusia itu sendiri. Tuhan menjadikan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam ketika ia sedang tertidur. Tujuannya untuk menemani dan membantu manusia itu. Perempuan itu diberi nama Hawa. Demikianlah dunia ini diciptakan Tuhan sungguh sempurna, lengkap tanpa kurang suatu apapun, indah dan bercela. Dan Tuhan juga menjadikan manusia menjadi ciptaan yang sempurna, yang memiliki akal budi dan menugaskannya untuk menguasai dan merawat bumi.
dan segala ciptaan Tuhan lainnya. Sungguh maha sempurna Engkau Tuhan. Sungguh alangkah maha sempurnanya karya Allah menjadikan bumi ini. Semuanya lengkap. Namun kita manusia merusaknya dengan segala tingkah dan perilaku kita. Mula pertama Allah jadikan bumi, langit dan laut, surya dan bintang yang berlintang sempurna dan senang. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh tangannya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Tapi semuanya itu hilang, damai dinodai oleh perang. Manusia diberi budi dan akal, berbuat dosa, ciptakan dunia semula sempurna sedang ternoda dosa manusia, dan Yesus datang menyelamatkan, kembali bawa bahagia. Tuhan sudah siapkan semuanya dengan sempurna, tetapi manusia merusaknya karena tergoda oleh iblis, sehingga berbuat dosa dan mendapat hukuman. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan pertobatan kita lah yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan menginginkan agar kita hidup baru, dan untuk melengkapi dan menyempurnakan rencana Tuhan, maka diturunkan 9 buah roh dengan maksud agar kita hidup sesuai dengan amalan tersebut. Tetapi manusia selalu saja menuruti keinginan dagingnya. Kasih. Kasih. Hanya 5 huruf memang, tapi kenapa susah sekali menjalankannya? Kalau dikasih sih enak ya, tapi kan harus mengasihi juga. Berat banget. Apalagi kata Tuhan harus mengasihi orang baik yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat kepada kita. Sepertinya masih berat Tuhan. Saya hanya sanggup mengasihi orang yang mengasihi saya juga. Sukacita, menurut yang aku ketahui ini sama artinya dengan gembira. Gembira pada saat berhasil atau mendapat sesuatu. Gak usah disuruh, pasti semua orang bisa. Masalahnya Tuhan perintahkan kita agar kita harus tetap bisa mengucap syukur pada saat gagal atau kehilangan sesuatu. Gimana caranya? Emang ada yang bisa? Berat ini, sangat berat. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kata ini sangat indah untuk disebutkan, tapi akan lebih indah lagi jika ini terjadi dalam hidup kita. Tapi kadang orang tidak mau melakukannya. Ada saja yang membuat keributan, sehingga kita terpancing oleh amarah. Kadang kita sudah baik, ada aja yang memancing keributan. Kalau semuanya baik, ini pasti akan gampang. Kesabaran. Dari kata dasar sabar, sungguh saya merasa sangat sulit untuk melakukan hal ini. Dalam kita ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka saya akan marah. Padahal sebagai bukti anak Tuhan Yesus, hal itu tidak boleh saya lakukan, karena sungguh berat.
Kemurahan. Kemurahan berarti senantiasa mau memberi dengan rela hati dan sesuai kemampuan kita. Tapi kan, saat kita memberi, seringkali dilihat dari nilai yang kita berikan. Maka, daripada kita memberi dan hanya mendapat ejekan, lebih baik tidak usah memberi saja. Simpel kan? Kebaikan. Kalau masalah berbuat baik mah gampang, apa susahnya sih? Masalahnya jika kita sudah berbuat baik, lalu apakah kita akan mendapatkan kebaikan? Kalau nggak bisa dijadi maka malas untuk selalu berbuat baik. Kalau dijahati balik aja biar seru. Kesetiaan. Kesetiaan, dari kata dasar setia. Setia mendengarkan firman Tuhan, setia dan selalu hormat kepada orang tua. Aku selalu ingin setia dan selalu memuji Tuhan. Tapi kan sudah 2 tahun ini tidak ada kebaktian sekolah minggu di gereja. Dan ini bukan berarti aku tidak setia dong. Tapi memang tidak ada kebaktiannya. Jadi bukan salah saya dong. Lemah lembutan. Lemah lembutan, waduh, kata ini sangat saya jalankan sebagai seorang anak laki-laki. Anak cowok itu kan harus terlihat tegas dan jagoan supaya tidak direndahkan oleh teman-teman. Namanya juga lemah. Itu gak boleh, itu sama sekali gak boleh. Pokoknya cowok itu harus tegas dan kuat, harus itu. Penguasaan diri. Penguasaan diri berarti harus mengendalikan diri dari berbagai macam godaan. Tidak boleh gampang tergiur dan terpengaruh. Tapi menurut saya mah tergantung godaannya. Juga kalau ternyata asik dan tidak merugikan orang lain yang bisa aja lah. Apalagi kalau tidak ada yang tahu kan. Nggak jadi masalah gitu. Roh adalah rembu-rembu yang diturunkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk membedakan kita sebagai umat pilihan Tuhan dengan dunia ini, untuk membedakan mana perbuatan daging dan mana perbuatan roh. Sekarang kita sendiri yang membuat keputusan dalam hidup kita. Apakah kita mau hidup terus dalam keadaan kita atau kita mau hidup dengan diperbarui oleh Roh Kudus. Selamat berproses dan mari hidup dalam kuasa Roh Tuhan. Titah diturunkan Allah kepada Musa dan kita mengetahuinya dari Alkitab Perjanjian Lama. Buah roh diturunkan Allah melalui murid-muridnya yang disebut juga para rasul yang kita ketahui dari Alkitab Perjanjian Baru. Itu semua dapat dengan mudah kita jalankan dan lakukan ketika kita memiliki kasih yang daripada Tuhan. Apa saja yang termasuk kasih dari Tuhan itu? Ini dia. Kasih itu sabar, artinya tahan menghadapi cobaan, tidak cepat marah dan tidak cepat patah hati. Kasih itu murah hati, artinya berhati lembut, mudah memberi, cepat menolong, tanpa mengharapkan imbalan. Kasih itu tidak cemburu, artinya rela dan ikhlas ketika orang lain memiliki hal lebih dibanding kita. Tidak membencinya, tetapi berusaha dengan jujur agar mampu sepertinya. Kasih itu memegahkan diri, artinya tidak hanya mampu mengatakan kelebihan saja, tetapi juga mampu mengatakan kekurangan dirinya. Menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah anugerah Tuhan. Kasih tidak sombong, artinya tidak mengumbar apa yang sudah kita lakukan dan merendahkan perbuatan orang lain. Pakailah kelebihan kita untuk menutupi kekurangan orang lain. Kasih itu selalu sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Artinya, selalu rendah hati dan memaafkan kesalahan sesama. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, artinya selalu berlaku benar dan tidak suka berbuat curang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpuji Engkau, Allah kami yang hidup, yang maha pemurah. Engkau telah anugerahkan putramu yang tunggal, lahir ke dunia ini dan merendahkan diri, rela dicambuk dan hina demi memulihkan hidup kami. Terpuji Engkau, Putra Allah yang rela mati, bagi kami bisa hidup kekal dalam kasih karunia-Mu. Kini kami mengingat kembali hari di mana Engkau hadir dan memulai karya-Mu di bumi ini. Hati kami diliputi sukacita ya Tuhan. Terpuji Engkau. 2 tahun sudah kita hanya bisa merayakan Natal secara virtual. Kita hanya bisa komunikasi satu arah. Sedih memang, sakit memang, namun tidak boleh mengurangi sukacita kita dalam memuji nama Tuhan. Terkhusus saat ini, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dan keselamatan dapat kita rasakan di hati kita masing-masing. Dan kita boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Allah sendiri mau mengorbankan putranya untuk menebus dosa manusia. Maka layaklah kita sebagai manusia mampu dan harus bisa juga memaafkan orang yang mungkin pernah melukai hati kita. Agar karya penebusan Yesus dan kasih Yesus nyata juga dalam hati kita semua. Kita menang, benar-benar menang. Adik-adik sekolah minggu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami puji dan kami muliakan.
mengingat hari ini ya Tuhan, kami merayakan kelahiran anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Umat-Mu ya Tuhan yang datang ke hadirat-Mu dalam kesempatan malam hari ini ya Bapa, anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang dengan sukacita merayakan kelahiran anak-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu yang telah menjagai kami semuanya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami Engkau beri sukacita, kesehatan, panjang umur ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menjagai anak-anak kami, demikian juga kami para orang tuanya Bapa, di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pergaulan mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka bertumbuh dan berkembang di dalam kasih yang dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mereka bisa menunjukkan belas kasih Tuhan yang ada pada mereka untuk bisa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersuka cita merayakan peringatan kelahiran anak-Mu. Biarlah ya Bapa, sukacita yang daripada Tuhan ada di tengah-tengah kami. Segala aktivitas, kegiatan yang telah mendukung, yang telah dipersiapkan untuk acara malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu ada pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, puji-pujian malam hari ini yang telah diangkat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah itu ya Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin menyegarkan hati dan memberikan sukacita kepada anak-anak kami Tuhan yang telah memberikan pujiannya dengan penuh sukacita dan dengan sepenuh kemampuan mereka Bapa. Untuk hari-hari yang akan datang juga ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjagai anak-anak kami, biarlah Tuhan juga yang memberikan pengajaran kepada anak-anak kami, biarlah Tuhan yang selalu memberikan rasa sukacita untuk hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan sukacita yang dari anak-anak kami mereka berikan kepada orang tua, agar orang tua juga Tuhan merasakan sukacita dan kebanggaan memiliki anak-anak sekolah minggu seperti yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan segala perbuatan mereka kiranya ya Bapa itu adalah sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, segala aktivitas kegiatan malam hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar kiranya semuanya itu Tuhan menjadi sukacita. Singkat ya Tuhan acara kami malam hari ini. Biarlah ya Bapa, karena situasi pandemi yang membatasi segala aktivitas ya Tuhan, tetapi tidak untuk membatasi rasa syukur kami, rasa sukacita kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu kami, orang tua dan jemaat-Mu ya Tuhan, di GKPS 3 Raksa ini, kiranya Tuhan yang selalu menjagai kami, Tuhan yang memberikan rezeki, kesehatan kepada kami ya Bapa. Bila ada yang berada di dalam sakit penyakit ya Tuhan, kami yakin Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan selalu menjaga mereka dan mengasihi mereka Tuhan. Jika ada ya Tuhan anak-anak kami yang masih rasa malas di dalam belajar ya Tuhan, biarlah ya Bapa Engkau yang menuntun mereka, mengajari mereka dan mempersiapkan mereka ya Tuhan untuk persiapan masa depan mereka di kemudian hari Tuhan. Ya Bapa, negara kami, situasi yang kami hadapi saat ini ya Bapa, biarlah Tuhan juga memakai semua aparat-aparat di negara kami ini ya Tuhan, semua perangkat-perangkat di negara kami ini ya Tuhan, untuk semuanya bisa bekerja dengan maksimal, dan semuanya juga kami yakin Tuhan yang campur tangan untuk memakai mereka demi kemuliaan nama-Mu dan sukacita kami umat-Mu ya Tuhan di penghujung tahun 2021 ini Bapak. Terima kasih juga ya Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kesempatan malam hari ini. Biarlah ya Tuhan kami memanjatkan puji syukur kami, agar kiranya Tuhan untuk hari-hari yang akan datang Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami, agar kami bisa untuk merayakannya juga dan menjadi sukacita
bagi kami menghadapi tahun 2022 ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya kemurahan-Mu Tuhan, untuk semuanya kasih setia-Mu ya Bapa yang telah menjagai kami, terutama anak-anak kami sekolah minggu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan juga kesehatan kepada semua guru-guru sekolah minggu, pengurus di seksi sekolah minggu GKPS 3 Raksa ini ya Bapa, agar mereka semakin semangat, semakin penuh dengan sukacita ya Tuhan, mengajar dan menuntun anak-anak sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan segala sesuatunya agar mereka, guru-guru sekolah minggu dan pengurus-pengurus ya Tuhan, semakin mampu untuk memberikan pengajaran yang lebih baik ya Tuhan, untuk mengajar anak-anak sekolah minggu di jemaat kami ini agar bisa bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, untuk hal-hal yang lain juga ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, kami yakin Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin berserah, semakin dekat kepadamu, dan semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan, untuk menjadi penopang yang memberi kekuatan kepada kami seluruhnya Tuhan, jemaat-Mu di GKPS 3 Raksa ini, terutama anak-anak sekolah minggu kami di GKPS 3 Raksa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh luar biasa besar kasih anugerah Tuhan kepada umat manusia. Dia layakkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita manusia, untuk membayar hutang dosa kita dan melepaskan kita dari kutuk dosa, yaitu maut. Layaklah kita mengucap syukur dan mematuhi perintah Tuhan. Marilah kita bertekad untuk memuliakan nama Tuhan dan hidup kita. Akhirnya, setelah 2 tahun belajar di rumah karena pandemi COVID, sekarang sudah mulai bisa belajar tatap muka. Walau masih harus dengan penyesuaian peraturan, tapi tidak apa-apa, tetap harus disyukuri. Bermain bersama saudara, walaupun sederhana, kami bisa menikmati waktu bersama. Bermain bersama, kami semua diberi kesehatan dan kebutuhan kami masih tercukupi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami nikmati. COVID memang memisahkan kita secara jasmani. Tidak boleh berkumpul, bahkan sekolah dan ibadah juga harus online. Tetapi kita harus tetap mengucap syukur karena akhirnya gadget ini berfungsi untuk hal kebaikan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai wujud syukurku, aku akan menjaga kesehatan tubuhku dengan cara berolahraga agar tetap sehat dan segar. Untuk mengurangi resiko terpapar COVID, dianjurkan untuk vaksin sesuai anjuran pemerintah. Maka saya juga sudah vaksin agar tubuh kita selalu sehat dan bisa melakukan kegiatan berkumpul, terutama bersekolah. Tuhan memberkati vaksin ini supaya bisa bekerja di dalam tubuhku dengan baik. Sebagai wujud syukurku, aku akan giat belajar agar aku menjadi orang yang berhasil di masa depan, dan aku tidak akan menyontek agar aku tidak menjadi orang yang curang di masa depan. Aku masih kecil dan belum boleh divaksin, maka aku lebih baik di rumah saja supaya selalu sehat. Sebagai wujud syukurku, aku akan mengasihi sesama dengan membantu yang membutuhkan. Semoga apa yang kuberikan dapat meringankan beban mereka. Aku beruntung, orang tuaku diberkati Tuhan dengan rezeki yang cukup.
Semoga keluarganya juga dicukupkan Tuhan kebutuhannya. Sebagai anak yang baik, aku selalu menemani jika aku libur sekolah. Aku juga akan menyemangati Bapak dan Mama dalam bekerja mencari nafkah untuk kami. Terima kasih Bapak dan Mama. Terima kasih Tuhan. Sekolah dan tinggal di asrama, tidak bersama orang tua. Ini melatih kemandirianku. Terima kasih Tuhan atas berkat dan Tuhan dan para guru yang mendidik aku. Benar Bang, memang kita sih hidup pada nama, tetapi ini kan demi masa depan kita ya Bang. Terima kasih kepada Mama atas yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Halo. Sehat? Sehat Wah. Virus COVID membuat aku tidak bisa ketemu dengan opung dan tua. Tapi teknologi menolongku untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Terima kasih Tuhan atas teknologi ini. Mamaku bekerja dari Senin sampai Sabtu, maka kami bisa ketemuan hanya saat libur saja. Terima kasih Mama sudah bekerja buatku, dan terima kasih Tuhan buat orang tuaku. Kami benar bersyukur Tuhan, Engkau selamatkan kami. Engkau selamatkan kami dari kubang dosa. Engkau juga selamatkan kami dari virus yang saat ini melanda dunia ini. Kami tetap sehat dan selamat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Duh, kalau sudah hari Minggu begini repot banget dah. Aduh, rambutku belum selesai. Tar dulu, kacaan dulu, buat foto dulu. Kalau hari Minggu itu tuh harus cari gaya yang pas buat selfie atau gimana gitu ya kan, pakai pas. On point sudah. Terus kita tancap lipstick dulu. Gerah ya. Aduh, mana nih lipstick gue? Gue. Memang kalau sudah hari Minggu itu, udah pas. Oh, ada persembahan. Persembahan harus dipisahkan dulu. Ini ntar buat bayar, karena rambut saya udah cetar gitu, buat bayar salon. Ini buat makan siang. Ini buat persembahan. Toh kalau persembahan kan dimasukin ke kotak, orang nggak ada yang lihat, nggak perlu yang besar-besar. Kan kita doang yang bahas sama Tuhan. Tuhan, tolong ya mengerti. Kita kacaan dulu. Ampun deh. Ini amat sih kalau hari Minggu ini. Apa sih lihat-lihat? Orang nggak lihat apa ini? Gue lagi sibuk. Ih, apa sih? Bantu apa? Tahu dulu, aku masih sibuk nih buat benerin makeup, buat benerin bedak gitu. Makeupnya udah bagus belum? Lipstiknya udah on point belum? Udah bagus belum?
Ada bawa lipstick nggak? Ada bawa lipstick nggak? Nah, tapi lipstick nih. Madon ma isi deon kakak online lagu nih. Oli. Kakak, Apa sih? udah sediain lagu belum bentar? Aduh, ntar aja. Belum ada. Nggak lihat apa aku lagi sibuk nih. Aku lagi selekan sini dulu. Aku lagi sibuk kakak. Ntar aja. Kalau mengenai itu lagu, nanti aja tanya di kelas di sekolah minggu. Toh mereka nggak tahu kan kalau kita nggak ada siapin apa-apa. Susah amat. Ya ampun. Repot amat, jatuh semuanya. Nih. Kakak juga gak mau bantuin nih. Cek sukses itu loh. Ya ampun Tuhan. Aduh, mau jadi gimana lagi nih teman-teman gak begini. Yang satu sibuk dengan gayanya, yang satu aduh. Kalau kayak begini ya pelayan-pelayan Tuhan, mau jadi apa nanti adik-adik sekolah minggu kita? Aduh. Apa sih kau liatin mulu? Nggak lihat aku lagi sibuk. Kakak, Apa kak? tahu nggak isi Mazmur 80 ayat 2? Kakak tahu nggak? Kita udah tahu. Katanya mau melayani. Ya. Kakak dengar ya. Kakak mau baca dulu. Oke kak. Dengar baik-baik ya kak. Oke. Di Mazmur 80 ayat 2 dikatakan begini. Saya mentok. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Nah, kita ini loh kakak, kita itu gembala loh kakak. Gembala maksudnya kita yang membimbing adik-adik kita. Kalau gaya kita begini, yang satu udah siap tapi hatinya kemana, yang satu siap tapi rempong. Mau jadi apa nanti adik-adik kita? Mau dibawa kemana gereja kita? Tuh, dengar nggak tadi? Kakak juga dengar. Kan kita katanya harus bersinar, ya kan? Nah katanya dalam artian bersinar itu berarti kita harus tetar, harus harus all out gitu untuk mengajar ke adik-adik sekolah minggu supaya kalau kita cantik begini kan, adik-adik sekolah minggu kita itu tuh jadi belepotan kan? Adik-adik sekolah minggu kita itu jadi semangat gitu kalau saya masuk dengan semangat juga. Gimana sih kak? Kakak, Apa sih? jangan cuma mukanya dong yang bersinar. Siapin juga dong bahan pengajarannya. Cuma isi doang yang dipalin. Kayak aku dong kakak. Apa? Siap nih semua. Apaan yang siap berantakan begitu? Ini kakak kayak aku ini loh kakak nih. Apa sih? Siap kan semua nih? Aduh, ini kakak ini mah susah banget dibilangin. Tuh lihat tuh kak nyalahin gue mulu kak. Tuh kan saling menyalahkan itu tidak bagus, tidak boleh. Apalagi didengar adik-adik sekolah minggu kita. Ya kakak ya. Sebagai pelayan Tuhan itu kita harus benar-benar memberikan hati kita, ya. Sibuk sih boleh, tapi tetap dari hati kita itu harus tulus, gitu loh kakak ya. Walaupun banyak memberi, kalau kita nggak tulus itu sama aja. Tapi kan kak, kalau jika kita nggak siap dengan dandanan kita dengan dandan aur-auran ya kan, kita juga pelayanannya nggak sempurna dong gitu loh kak. Dengar ya kakak. Mau nggak kak? Dengar dulu ya kakak. Yang ini nih suka ngegas melulu ya. Kali-kali ngerem kak, takut nyemplung di got. Ya, kalau di got masih mending, kalau ke jurang sana, ya. Gimana nggak sedih coba Tuhan kita itu ngeliat kalau pelayan kita seperti ini. Gimana Tuhan tidak kecewa coba melihat pola pikir kita yang selalu menganggap kita itu paling benar, paling wow gitu, paling oke gitu. Padahal ya kalau kita begini-begini aja, coba apa yang bisa dibanggakan dari kita? Nggak ada kan?
Yuk kakak, semua kita minta ampun kepada Tuhan. Semoga aja ya di Natal ini Tuhan mengampuni kita. Ya kakak ya, kita harus memberi contoh kepada adik-adik sekolah minggu kita. Ya kakak mah, kakak bikin saya takut deh. Saya kan hanya mencoba memberikan yang terbaik gitu untuk pelayanan. Tapi kalau memang cara saya salah ya saya minta maaf deh kak. Aduh, saya juga minta maaf ya kakak. Saya juga minta maaf ya Tuhan. Ternyata selama ini pelayanan saya belum sempurna, belum sebagus yang Tuhan harapkan. Dan kita minta maaf. Kita minta maaf ya kakak ya. Kita mau memperbaiki diri deh kak. Iya. Karena kita menjalankan firman Tuhan itu dengan tulus dan ikhlas akan berbuah kebaikan kakak. Iya deh. Oh iya deh kakak. Ini dilepekin aja deh. Iya deh kakak, begitulah ya. Tapi kalau minta ampun itu bukan sama kakak yang ini, tapi kita minta ampun sama yang menciptakan kita. Ya, dengan tema Natal, mari kita melakukan pelayanan yang memberi dampak bagi siapapun yang kita layani. Dalam hal ini adalah sekolah minggu, ya kan? Dan juga sesuai dengan subtema kita, Mazmur 80 ayat 8 yang bunyinya begini kakak. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Agar kita dibebaskan dan dipulihkan oleh Tuhan, maka kita juga harus merubah diri kita ya kakak ya. Jangan lagi begini ya. Oke, dan untuk adik-adik di rumah sekolah minggu juga sama dengan kakak-kakak yang di sini. Mari kita merubah sikap kita yang kurang baik seperti yang pertama, hanya memikirkan diri sendiri. Yang kedua, selalu menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Yang ketiga, selalu melempar kesalahan kepada orang lain. Tetapi berubahlah menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Ada di antaranya pertama, peduli terhadap sesama ataupun sekitar. Yang kedua, mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, memelihara kasih di dalam hati. Yang keempat, mengakui salah dan berani memperbaikinya. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Dan yang ketujuh, ketika sudah melakukan itu semua, mintalah Tuhan untuk membimbing kita untuk tetap setia melakukannya sepanjang hidup kita. Kita aminkan pemulihan dari Tuhan atas dunia ini. Kita aminkan bahwa kuasa Tuhan saja yang berkuasa atas bumi ini. Dan pancaran kasih Tuhan saja yang menguasai diri kita, pribadi lepas pribadi. Amin ya kakak. Amin kakak. Selamat menerima pemulihan dari Tuhan dan kita hidup baru di hari Natal ini. Tuhan memberkati. Oke ya, adik-adik di rumah tetap semangat. Oke, sampai di situ cerita kita hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah membimbing kami agar kami tetap selalu bersinar untuk melakukan segala perintah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terkhusus pada hari ini Bapak, kami merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu.
biarlah adik-adik sekolah minggu kami yang mendengarkan pada saat ini, walaupun kami beribadah, walaupun kami Natal lewat ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan, adik-adik kami setia mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka lewat kami. Tuhan Yesus berkati juga semua adik-adik kami. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Bapak kami tidak tahu. Mungkin mereka dalam perjalanan mau kemanapun, Bapak kami juga tidak tahu. Tapi harapan kami Bapak, permintaan kami Bapak, Engkau selalu hadir di antara mereka, di antara kami semua, agar kami merasa nyaman, merasa tentram Bapak. Jagai kami, selalu berikan kami kesehatan yang dari Engkau. Setiap langkah, setiap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapak. Terlebih kepada orang tua kami Bapak, Engkau berkati mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, agar mereka Bapak juga mampu bersukacita untuk memuji nama-Mu. Terima kasih juga Bapak untuk hari ini, untuk ibadah Natal kami. Biarlah lewat Natal ini kami benar-benar bersinar, memberikan sinar baik di lingkungan, baik dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, dosa pelanggaran kami mari Engkau ampunkan, biar jangan jadi penghalang anugerah yang hendak Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Ijon Adong Huboan Tuhan. Adik-adik dan jemaat hadir semua, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami mengucap syukur kalau ibadah Natal kami ini boleh berlangsung, dan kami berharap semua yang mengikutinya boleh berbakti oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga percaya walau hidup kami terlihat sangat sulit dan langkah kami serba terbatas karena virus yang saat ini melanda dunia, namun kami percaya satu hal, kekayaan-Mu tidak terlalu kecil untuk mencukupi kehidupan dan kebutuhan kami. Asalkan kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami telah mengumpulkan sebagai berkat yang berasal dari-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menguruskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita berdoa menurut doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru anak sekolah Minggu KPS 3 Raksa. Sukacita Natal harus bisa kita rasakan dalam hati kita masing-masing ya adik-adik. Tetap sehat, tetap jaga diri, tetap sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan bersama-sama Selamat Hari Natal sambil bersalaman ya adik-adik. Terbaik. Yang pertama, anak sekolah minggu yang aktif mengirimkan kreativitas dan ayat hafalan. Kita juga akan pilih yang paling rajin ya adik-adik. Oke, yang pertama ada Abang Hizkia Haloho, yang kedua ada Abang Jesaya Simarmata, dan yang ketiga ada Kakak Grasel Purba. Di kelas besar ada juga loh adik-adik. Yang pertama ada Abang Terry Purba. Yang kedua ada Abang Jonathan Simarmata. Yang ketiga ada Abang Delon Sumbaya. Oh, di kelas remaja juga ada dong abang-abang dan kakak-kakak. Siapa? Yang pertama ada Kakak Teresa Purba. Tapi sekarang dia udah di perguru, tetap kita apresiasi. Yang kedua ada Abang Joseph Purba. Dan yang ketiga ada Kakak Gebi Damani. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan semua acara kita ini dapat terselenggara, walaupun harus merayakan Natal dari rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Harus tetap bersukacita
menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita juga mengucapkan terima kasih buat semua personil di balik layar yang akhirnya menghasilkan video ibadah Natal kita. Yang pertama ada Abang Andre sebagai pemusik kita. Yang kedua ada Kakak Serlida sebagai seksi acara. Dan yang ketiga ada adik kita Pak Guru Teresia Purba sebagai penanggung jawab produksi. Dan ada Kakak Agni dan Kakak Mary sebagai penanggung jawab panggung. Adik-adik, kakak ada lupa satu. Ternyata perayaan Paskah ada juga ternyata ya. Sorry adik-adik, kakak minta maaf deh. Sekarang kakak bacakan lagi nih pemenang di hari Paskah. Ada di kelas kecil, ada Abang Hizkia Haloho, ada Kakak Mauren, dan ada Kakak Grasel. Di kelas besar ada Abang Terry Purba, ada Kakak Laura Saragi, Abang Jonathan Simarmata, Deswita Sitinjak, dan Christine Glory. Di remaja ada juga loh ya. Ada Kakak Teresia Purba, Sepia Girsang, dan Kakak Gebi Damanik. Nah itu tadi personil di balik layar kita. Kami dari pengurus sekolah minggu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kita semua yang bersedia mendukung acara ini. Tuhan memberkati kita semua, berkati kesehatan kita, berkati keluarga kita. Kita berharap penuh tahun terakhir ini merayakan Natal secara online. Tahun depan kita sudah bisa berkumpul dan merayakan Natal bersama. Selamat Hari Natal tahun 2021 dan mari kita sambut tahun 2022